Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Link Aja? Ketemu lagi sore hari ini di Link Aja Ramadan Bersyukur bersama Link Aja dan juga layanan syariah Link Aja. E-wallet syariah pertama di Indonesia yang udah tersertifikasi DSN MUI yang udah juga sesuai dengan syariat Islam. Seperti biasa, ada host ganteng dan rupawan, Sahil Mulahela. Ya salam. Memuji diri sendiri nggak apa-apa. Sama istri aja nggak dipuji. Jadi memuji diri sendiri. Anyway, seperti biasa di Ngabuburit kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru sama narasumber-narasumber kita yang inspiratif banget gitu kan. Dari kemarin-kemarin udah banyak banget yang ngobrol barengan sama kita dan hari ini gue tuh berkesempatan untuk ngobrol sama seorang penggawa band yang luar biasa, lead vokal yang luar biasa dari Gigi. Ada Arman Maulana. Nah, nanti kita bakalan sapa langsung Kang Arman Maulana. Nanti kita ngobrol juga tentang Ramadan, tentang bulan yang istimewa ini, tentang kehidupan, dan pokoknya segala macam lah. Tapi yang jelas apapun yang kita obrolin di sini selalu intinya mah satu, bersyukur. Kita pengen ngedepankan itu, bersyukur dengan cara berkarya. Itu topiknya barengan sama Kang Arman hari ini ya. Jadi Kang Arman ini kan emang kesibukannya sebagai lead vokal dari band Gigi, tapi juga aktivitas lainnya tuh banyak banget. Mulai dari jadi host juga berpacu dalam melodi, lead vokalis dari Arana Project juga, dan punya acara podcast sendiri sekarang. Wow, luar biasa. Assalamualaikum Kang Arman. Waalaikumsalam, Sahil yang ganteng tuh dipuji lo sama saya loh. Ketahuan nggak pernah ada yang muji. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini di mana sekarang? Di rumah, ini di rumah Jakarta? aja. Apa Ya, di di Jakarta, di Jakarta. Kalau Jakarta? banyak orang yang nyangka tuh kan saya tuh masih di Bandung. Justru saya tuh sekarang kalau dihitung secara umur hidup gitu ya, Hah? udah lebih lama di Jakarta. Oh, Kalau kan saya tuh lahir di Bandung dari lahir sampai SMA kelas 3 ya, berarti berapa tuh? 18 ya, 18 tahun kali ya. ah, SMA tuh ya, ah. 18. Nah, pas umur 19 tuh udah kuliah di UI. Nah, udah dari umur 19 tahun sampai sekarang saya di Jakarta sebetulnya. Udah Hmm, pindah gitu. jadi emang udah KTP DKI lah ya. KTP udah di KTP DKI gitu. KTP DKI. Tapi logat mah nggak bisa bohong, Kang. Nggak bisa. Dari lahir udah masuknya di ke Sundanis. Sundanis ya. Iya, Sundanis. Kang Arman, jadi Ya. sekarang sebenarnya tuh ketika menjadi host berpacu dalam melodi itu, emang karena itu lagi nggak ada kegiatan ngeband atau gimana sih? Itu sebentar banyak featuringnya itu ada kucing-kucing saya. Saya pas nyanyi doang featuringnya, nggak taunya Featuringnya kucing. Bukan sih, jadi ya memang semuanya berkaitan sih ya Hil ya, semua berkaitan karena memang dalam pandemi ini kan entertain terutama ya, entertain bukan hanya musik ya, film beradaptasi, musik beradaptasi, segala macam beradaptasi gitu. Hmm. Waktu pertama pandemi mulai, saat itu heboh karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ketemu dengan orang, langsung bikin virtual gitu ya. Iya, Semuanya heboh kan virtual tuh, semua hampir tiap hari, hampir di setiap sudut, hampir di setiap segmentasi ada musik virtual. Tapi kan lama-lama orang tuh merindukan, pengen ketemu kan. Nah akhirnya si musik virtual itu rada turun, dan orang udah hype-nya juga udah, udahlah gue bosen deh kayaknya gitu kan, udah gitu kan. iya benar. Nah dari situ emang semua memang harus berpikir gitu, ini gimana nih caranya kita tetap harus berkegiatan. Dan Hmm. kita tuh mikir mungkin alhamdulillah kalau buat kita masih ada tabungan atau apa, tapi kan kayak kru di bawah kita tuh kan kasihan gitu ya. Jadi Iya kita benar. harus berpikir bahwa ini gimana nih caranya kita tetap harus. Nah, dari situlah muncullah ide-ide gitu, ide-ide yang memang tercetus. Nah, salah satunya nggak tahu gimana, mungkin ya memang gue ini belum ditanya sama lo, gue punya ide yang bikin podcast itu. Ya, Nah, dari situ mungkin akhirnya ada beberapa orang atau mungkin sebuah perusahaan atau sebagainya yang lihat kayaknya Arman bisa deh jadi bawain acara host karena mungkin lihat dari si podcast itu. Ya akhirnya iya, iya. rezekilah ngalir dateng gitu. Saya juga kaget, gue juga kaget bener asli. Hah, Nah, ya host? Oke. Ya ayo aja lah, bismillah aja lah gue pikir. gila Ya ya. udah.
Heeh. Ada kesempatan mah sikat gitu kan. Betul, 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 betul. Ya itu dia, emang rezeki kan datang dari tempat yang nggak diduga-duga gitu Betul, kan. Sama betul. juga dengan Sobat Link aja yang hari ini lagi pada nonton live kita hari ini. Mhm. Rezeki itu bisa datang salah satunya dengan dari kita bagi-bagi berkah Ramadan ini nih. Buat Sobat Bo Link aja, kita punya saldo Link aja totalnya Rp300.000. Ini untuk 3 orang pemenang. Dan cara dapetinnya itu gampang banget. Jadi lu cuma tinggal follow Instagram @link aja dan @layanan_syariah_link aja. Habis itu share deh ke kolom komen tentang apa yang udah lu lakukan untuk bersyukur selama di bulan Ramadan ini. Jangan lupa pakai hashtagnya lengkapnya Ramadan. Jadi nyambung nih sama ceritanya Kang Arman gitu kan. Dari nyoba karena pandemi, tapi akhirnya percobaan itu karena kita maksimal, akhirnya selalu ada orang yang melihat kan. betul. Makanya kalau kita ngelakuin sesuatu tuh jangan pernah setengah-setengah ya Kang. Mau itu hal kecil atau apapun gitu kan. Betul, wah dari dulu ya, nggak tahu mungkin ini pendidikan dari orang tua saya gitu ya. Sekecil apapun kalau lu emang bener-bener serius ya melakukannya dan memang, total, itu yang paling penting, total, Iya. pasti insya Allah sih, output-nya tuh bagus gitu, output-nya tuh bagus, walaupun kecil gitu, gitu. Dan itu emang udah saya lakukan berpuluh-puluh tahun ini, emang bener gitu, Heeh. dan jangan lupa doa, itu yang paling penting gitu. Kadang Iya. kan orang tuh ngelihat tuh usaha kitanya kan, wah gue udah gini nih, nggak tidur, nggak apa segala macam. Tapi doa itu yang menjadikan semuanya jadi, kalau menurut gua Iya. gitu. Iya benar. Cuma kalau ngelihat dari background seorang Arman Maulana gitu kan, Mhm. yang seorang musisi, lead vokal juga, tiba-tiba banting setir menjadi seorang host gitu kan. Itu tuh kita ngelihatnya kayak, wow, Arman Maulana jadi host. Nah dari elunya sendiri tuh gimana sih Kang sebenarnya? Yang jelas sih bahagia ya, maksudnya bahagia gini, diberikan sebuah pengalaman, dan apa namanya, ya pengalaman gitu ya, yang baru gitu ya. Hmm. Tapi mungkin sebetulnya, gue akhirnya orang juga melihat gue bahwa bisa jadi host, terus gue juga menjalankan sebuah podcast gue yang, murang kali di channel YouTube, saya gitu ya. Hmm. Itu karena mungkin terlatih dari di stage pada saat gue nyanyi juga. Karena Oh, memang gue tuh emang, menjadi sebuah vokalis yang rada banyak ngomong di panggung itu. Bukan vokalis yang nyanyi, udah gitu, "Hai, gimana kabarnya? Sebuah hmm. lagu berikutnya." Nggak gitu. Gue tuh emang yang interaktif dengan Ya, penonton selalu. Dan banyak banget kalau lu ngetik di YouTube gitu ya, Arman marah ke penonton. Marah di sini bukan marah yang jelek, tapi kadang-kadang kan ada penonton yang, apa sih namanya, pasti. vibe-nya itu kurang bagus ya, kayak Iya. berantem gitu ya. Ada sebuah daerah yang selalu aja berantem, mau musik apapun, mau penyanyi cewek atau cowok, berantem aja gitu kan. Nah itu tuh saya kadang-kadang banyak banget interaksi dengan penonton, saya marah gitu, saya bilang, "Ini udah dibikinin, show gede di sini, harganya juga," misalnya kadang-kadang biasanya sih gratisan, show-show Nah, yang gratisan biasanya gitu kan. nah. Saya bilang, "Lu datang ke sini nggak bayar, padahal yang ngadain ini udah ngabisin ratusan juta, mungkin bahkan M gitu ya, kalau stage-nya gede dan sebagainya gitu. Nah, lu dikasih kayak gini masih juga berantem," ya kayak gitu. Jadi emang saya tuh emang terbiasa seperti itu dari dulu, dari the first, saya menjadi artis profesional. Nah, Ya. mungkin sebetulnya itu adalah akumulasi dari saya akhirnya bisa menjadi seorang yang bisa ngomong gitu, jadi host gitu Nah. sih. Tapi pernah kebayang nggak dari dulu tuh kayak punya cita-cita, ah suatu saat gue pengen jadi Enggak, enggak, ya. enggak pernah. Gue nggak pernah kebayang jadi cita-cita. Sempet misal terlintas, gue nanti akan jadi host. Enggak. Tapi memang ya itu yang tadi, kalau di panggung gue tuh nggak bisa yang pasif gitu, yang vokalis Ya. yang diam nggak bisa gitu. Emang yang gue tuh yang interaksi aja gitu dengan penonton. Ada sesuatu yang menarik di sebelah kiri, nah ini bisa dijadiin bahan untuk ngomong nih, pak gitu, Eh, langsung ngomong gitu kayak gitu. oke oke oke. Jadi emang secara nggak langsung dengan sering tampil di depan umum itu membawakan lagu, nyanyi dan segala macamnya, public speaking-nya jadi kelatih juga tuh kan? Betul, setuju, Iya kan? setuju banget ya, setuju banget, setuju banget. Nah, ini kalau boleh flashback dikit ya, Eh, saya ini kan, konon katanya, kata wartawan, kata, para penyanyi juga gitu, eh, kata ya yang seneng karya saya juga gitu, itu kan, "Wah lu mah, penguasaan stage-nya, ini banget ya, dikuasain stage," gitu ya. Nah, eh, itu sebetulnya waktu dulu, saya waktu SD, SMP, saya tuh masuk sebuah teater, teater kecil gitu,
Dan itu kebetulan nggak tahu kenapa di Bandung itu namanya teater alit. Teater alit tuh kecil artinya Ya. bahasa Sunda. Memang kecil-kecil SD, SMP. Nah, Nah, itu tuh laku. Jadi kita bikin sebuah teater alit, bawain naskah, ada Air Prawitasari, ada naskah apa. Tapi emang lucu, komedi. Dan terus laku. Jadi keliling gitu kemana-mana. Nah, terus saya mikir, oh iya, saya tuh dulu dari SD tuh udah dilatih untuk menguasai panggung di zaman teater itu. Walaupun saya nggak sadar. Walaupun gue tuh nggak tahu bahwa nanti tuh saya akan menjadi seorang performer gitu. Nah, ternyata ya pelajaran-pelajaran SD SMP di teater itu yang menguasai panggung itu akhirnya jadi kepakai juga pada saat jadi profesional gitu. Tapi emang dulu waktu kecil tuh, lu tuh kebayangnya pengen jadi apa sih, Kang? Gedenya tuh pengen ngapain sih? Sampai detik ini terus terang ya, sampai detik SMA kelas 3, gue masih belum jelas mau jadi apa sih gitu. Karena gini, gue tuh nyanyi, jadi lebih apa ya? Bukan serius lah, bukan profesional, tapi maksudnya tuh lagi intensnya nyanyi itu, ngeband, vokal gue itu di SMA. Tapi di situ gue belum berpikir bahwa gue akan jadi seorang vokalis atau bahkan gue nih bagus loh nyanyinya. Enggak, sama. Gue tuh nggak ngerasa bahwa suara tuh bagus, enggak. Asli gue nggak ngerasa suara gue bagus. Tapi ternyata di SMA setiap ikutan festival, ikutan kejuaraan, juara, dan the best vokal. Nah, terus gue tuh mikir, emang suara gue bagus gitu ya, gitu kan. Nah, pas terakhir itu yang festival band SMA sejauh Bali, SMA 5 saya, vokalisnya saya gitu ya, SMA 5 Bandung, sama gitarisnya Capung Java Jive, dari Semada Surabaya, Dani Ahmad tuh, dari 70 Bulungan Tohpati, itu ketemu tuh semua tuh tahun-tahun dulu tuh SMA di Jogja bertanding gitu ya. Nah terus ketua juri itu Mas Benz Leo. Nah di situ Mas Benz tuh saya the best vokal lagi. Nah pada saat di backstage Mas Benz nyamperin, kamu tuh bagus lu nyanyinya. Wah kamu tuh harusnya rekaman. Oh masa sih Mas? Wah, zaman SMA mana pikiran mau rekaman gitu ya. Oh masa sih Mas? Saya bilang tuh. Ya gini deh. Dulu saya inget banget Mas Benz masih di Majalah Gadis. Gini deh, nanti kalau Gadis ulang tahun, SMA 5 Band, kan saya SMA 5 Bandung ya. SMA 5 Band main ya di Gadis ulang tahun. Wah, saya seneng banget, Mas. Waduh, Gadis lagi kan. Majalah Gadis kan cewek-cewek gitu, maksudnya kan zaman remaja. Wah, Gadis gitu. Wah, ayo Mas. Banyak model pikirannya gitu aja kan. Oh, asik ketemu nih gitu kan dengan model-model yang favorit gitu kan. Nah, ternyata dari situ tuh hubungan saya dengan Mas Ben tuh sangat baik. Nah, terus Mas Ben nyeletuk gitu. Kamu ada cita-cita ke Jakarta sih, karena Jakarta nggak sih? Saya bilang, Mas, aku tuh pengen kuliah di UI. Saya bilang gitu. Doain deh, Mas, masuk gitu kan. Nah, tapi gue tuh mikir bahwa Mas Ben itu orang Jakarta, penuh kegiatan, banyak kegiatan. Gue kalau ke Jakarta, gue mau ngomongin Mas Ben untuk supaya gue misalnya dijadiin panitia, jadi IO, ngerti nggak sih? Supaya banyak teman. Pas ke Jakarta, Mas, aku keterima nih alhamdulillah di UI. Ya udah, wah bagus. Ya udah ini ada kerjaan. Gue mikir gue dijadiin panitia gitu kan. Ternyata dikasih job nyanyi. Dari situ gue baru ingat, Mas emang gue tuh nyanyi? Enggak, kamu bener, kamu tuh punya talent. Dan ternyata benar pada saat gue dikasih job itu pertama itu langsung link musik nasional terbuka yang sampainya akhirnya gue yang jadi sekarang ini. Berarti kesempatan dari Mas Benz itu yang akhirnya membuka jalan gitu ya, dan akhirnya berkarya sampai sekarang gitu kan? Betul. Jadi di samping talentnya itu dilihat sama orang ya, justru orang yang menyadari talent ya kan? Betul. Jadi waktu misalnya gini, waktu vokal grup kan ada pelatihnya Kang Deden. Nah di vokal grup kan lu tahu sendiri ya, pasti kan ada lu ke bagian suara 1, 2, 3 atau 4 gitu kan, kayak gitu kan. Biasanya lu sopran, bariton, tenor kayak gitulah. Nah gua tuh selalu mana menyanyi suara hijina, jadi kamu nyanyi suara satunya gitu, lead vokalnya gitu. Setiap lagu, terus akhirnya kan teman-teman gue kan protes, teman-teman cowok gue yang lain protes tuh, si Arman wae aing mah suara hiji teh katanya kan, Arman mulu yang suara 1, protes dia karena kan enggak, karena kalau suara 2, suara 3 tuh kan susah ya. Iya, kan miring-miring kan, misalnya yang itu kan yang itu yang gitu-gitu kan miring-miring gitu kan harus ngapalin. Nah terus protes, terus akhirnya tuh Kang Deden nyeletuk di depan semua orang. Enggak, kenapa gue jadiin si Arman jadi sebagai lead vokal mulu? Karena Arman itu feeling yang paling kuat kalau dalam bernyanyi dan dia nggak pernah fales.
dia juga udah ngomong gitu, tapi gue tuh masih ya zaman SMA ya gue mikirnya tuh senang-senang nyanyi aja udah gitu, nggak Iya, kepikir bahwa gue punya talent gitu, ngerti nggak sih? iya, iya. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang disyukurin gitu sama lo ya Kang ya, dari Oh, awal bersyukur. pertama kali lu bikin band SMA sampai akhirnya jadi juara, 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 masuk UI, dikasih job sama Om Benz, langsung dar. Itu bersyukur banget ya, bersyukur bertemu dengan orang-orang yang benar-benar mau mengangkat saya dengan talent saya, bersyukur ketemu dengan orang-orang sayang sama saya gitu. Dia nggak bohong gitu, dia nggak tipu gitu, nggak lebay gitu bahwa lu tuh bagus padahal emang nggak bagus sebenarnya. Ya. Dia tuh emang benar-benar ngomong enggak, lu punya talent, kalau lu serius lu bisa. Akhirnya saya mikir sampai sorry nih, yang Nah, lihat ini yang lagi lihat di link ini link jangan aja. dicontoh ya. Sampai gue keluar dari UI, baru 9 bulan gue keluar dari UI. Karena gue mikir bahwa kayaknya dunia gue di musik deh gitu. Akhirnya gue izin ke kakak-kakak gue bilang, gimana kalau gue udah stop deh kuliah gitu. Marah, pasti marah lah. Kakak gue, kamu ini orang lain UI. masuk UI gitu ya, susah banget gitu. Bla bla. Ya tapi saya bilang, jadi karena gini Hil, gue selama kuliah, kan kuliah tuh dulu tuh Senin sampai Jumat, Sabtu kan nggak ada gitu ya. Jadi, nah selama 5 hari itu, gue itu tidak pernah kuliah selama 5 hari. Pasti aja ada bolosnya. Bolos tuh bukan karena bolos, bukan nggak mau kuliah. Udah ngejob nyanyi gitu. Nah, terus gue di situ gue berpenghasilan, lama-lama karir gue menanjak, lama-lama gue dipakai banyak orang dan sebagainya. Terus gue akhirnya mikir, ya mungkin ini adalah dunia gua gitu. Terus akhirnya gue ngomong ke kakak-kakak gitu. Gue bilang, ya, maaf banget, mungkin ini dunia gua gitu, yang memang mungkin ini yang diberikan rezeki dan gua harus bersyukur bahwa ini gitu dunia dunia Arman gitu. Ya udah saat itu juga gue melepaskan UI dan ya alhamdulillah lah tanggung jawab itu bisa terbuktikan sampai sekarang bahwa ya saya bisa hidup di musik ini gitu. Tapi Kang, lu bikin sakit hati orang yang lagi pada ngedengerin sekarang Kang. Enggak, tapi itu asli. Yang pada lomba mau masuk UI kayak udah Enggak. gue pengen masuk UI, Kang Arman malah keluar. Makanya gue bilang tadi jangan dicontoh kan itu mungkin kasus gue cuma 1:1.000.000 kali ya mungkin ya kan, bener kan? Tapi bagus sih yang kita sadarin gitu ya, bisa diambil istilahnya nilai baiknya dari lo gitu kan Kang. Adalah Amin. lo tuh bersyukur dengan cara tetap berkarya. Jadi mensyukuri dikasih talent sama Tuhan dan akhirnya sadar setelah dibukakan pintunya gitu kan ya. Dan lu menyadari itu, lu mengikuti, enjoy sama prosesnya dan terus berkarya. Nah, itu kan termasuk salah satu cara bersyukur gitu. Iya dong. Aduh, kadang-kadang kan banyak orang yang melihat itu selalu ke atas, nggak Benar. ke samping kiri kanan atau bahkan ke bawah, itu jarang banget gitu. Apalagi kalau pada saat kita tuh meledak lah gitu istilahnya ya, atau lagi hype banget. Wah udah deh, kadang-kadang orang lupa dan itu lupa bersyukur gitu. Banyak banget yang sebetulnya banyak banget yang harus kita syukuri gitu. Cetek-cetek amat lah, jangan terlalu melihat yang terlalu maksudnya gambaran yang besar gitu. Ya yang kecil aja. Kali ini saya ngobrol sama Sahil, dikasih suara, coba bayangin. Banyak orang yang tidak bisa berbicara gitu ya. Itu kan jarang banget kita bersyukur loh. Bener loh, jarang banget kita bersyukur ya. Oh iya kita tuh bisa bersuara. Apalagi saya dikasih talent bisa nyanyi malah gitu. Karya saya dinyanyiin banyak orang. Karya saya disenengin sama orang. Itu kan tidak semua orang bisa seperti itu. Banyak suara yang bagus. Saya kebetulan jadi juri Idol, juri The Voice gitu ya. Wah itu saya kadang-kadang saya ngobrol sama Lasso, saya ngobrol sama Nino kalau jadi ini juri. Terus lihat talent baru gitu. Terus kadang-kadang lihat-lihatan kanan kiri terus untung kita angkatan 90-an penyanyi. Kalau sekarang kayaknya nggak jadi apa. Soalnya banyak banget yang bagus banget suaranya tuh di luar teknik kita, di luar jangkauan suara kita. Tapi balik lagi, saya bersyukur banget gitu ya. Saya bisa menjadi salah seorang penyanyi yang terpilih di Indonesia disenengin banyak orang. Wah itu banyak banget suara yang lebih bagus dari saya itu banyak Hil, bener. Tapi kok gue bisa jadi salah satu penyanyi yang disenengin banyak orang di Indonesia dari tahun dulu sampai sekarang gitu. Jadi wah itu kalau gue nggak bersyukur kayaknya bisa dicabut tuh sama Allah ya. Ini orang nih
udah saya kasih banyak berkah gitu, udah deh cabut aja. Waduh, nauzubillah min dzalik, jangan sampailah kayak gitu ya. Jadi ternyata para juri-juri ini tuh semuanya insecure ya. Oh ya jelas lah, maksudnya tapi insecure dalam bagus. Iya, Kitanya benar. jadi harus meningkatkan kan. Oh iya, Iya. anak-anak sekarang itu emang secara talent, emang secara teknis, secara banyak banget lebihnya gitu. Karena gini, ya, kalau gue boleh tarik sedikit, Nah, zaman angkatan gue, apalagi ke bawah kayak akang-akang dan mas-mas God bless, plus dan sebagainya ya, ke belakang lagi, talent kita itu dikasih talent, terus bagaimana di dunia musik itu dulu tuh cuman audio doang. Jangan salah loh, audio loh. Dulu iya. TV itu cuma satu, TVRI. Jadi kalau ada acara musik itu cuma yang ditayangkan TVRI. Itu pun ya seenak, bukan seenaknya dia, mereka mampunya aja acara TV musik seperti apa. Nah kalau anak sekarang, jadi kita tuh audio. Jadi kalau dengar misalnya dulu zaman Van Halen gitu ya, pemain gitar nih, Van Halen kan tapping gitu kan, yang gitu ya. Pemain gitar tuh dulu pasti kan ngebayangin, nah yang itu gimana ya mainnya? Gue cobain gini kali. Pokoknya soundnya bener. Ini nih gue, padahal mungkin Van Halen mainnya Oh, gini gitu ya. jadi theater of mind ya. Ya. Nah kalau sekarang kenapa talentnya itu akan melonjak lebih hebat, lebih parah lagi? Karena udah audio visual. Iya kan, Oke. ada YouTube. Ya. Gimana sih cara nyanyi gitu tuh? Dilihatin sama dia. Oh, apalagi sekarang di YouTube banyak pelajarannya. Ada Nah, pelajaran bagaimana cara gitu tuh. Oh, gitu. Dulu mau boro-boro dengar musik. Ini gimana cara nyanyi? Cobain deh. Salah. Sampai bener padahal mungkin salah teknisnya. Jadi otomatis pasti lebih hebat, lebih keren-keren. Makanya kalau jadi juri tuh gue lihat-lihatan, kayaknya gue jadi tukang apa kayaknya kalau sekarang nyanyi. itu pertanyaan umum tahu Kang sebenarnya. Yang jadi pertanyaan orang-orang selama ini, nih juri-juri kalau ngelihat ada yang lebih bagus dari mereka, mereka tuh insecure nggak ya? Sekarang gue bisa tanyain langsung sama lu Kang. Insecure tapi dalam artian yang positif gitu. Artian yang Insecure dalam artian positif. yang positif gitu. Iya. Cuman kan kita tahu juga nih Kang, di masa sekarang ini gitu ya, kita lihat bagaimana para musisi akhirnya pada bersuara juga kan. Gue sering lihat Nino lah, gue sering lihat Anji lah dan segala macamnya pada bersuara tentang musisi ini lagi susah gitu sekarang, apalagi di masa pandemi ini. Nah, lu sendiri mengalami hal itu nggak, dan apa yang lu rasain paling beda gitu loh? Ya jelas lah, jelas banget. Semua kayaknya. Makanya saya bilang, bukan hanya musisi yang punya karya, apalagi kayak musisi-musisi kafe, musisi-musisi wedding, terus musisi-musisi yang kayak apa namanya, di kapal pesiar dan sebagainya gitu kan. Itu kan stop semuanya. Nah makanya memang kreativitas sih yang harus kita jalankan. Kita harus kreatif, harus banyak ngobrol dengan orang, harus banyak link. Cialah, ini banget ya kayak harus banyak link. Jadi link-link yang ada tuh dipergunakan, kita brainstorm bareng, ada ide apa nih dalam keadaan pandemik ini yang kita masih belum bisa ketemu. Karena gini, musik itu adalah sebuah pekerjaan untuk pandemi ini yang paling bontot, yang paling bungsu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita mengumpulkan massa. Sedangkan COVID-19 itu memisahkan massa. Jadi pasti paling bontot musik itu. Nah, makanya lu kalau nggak kreatif, waduh, susah banget kan gitu kan. Makanya gue sih lihat sih teman-teman gue gitu di musik itu emang udah kreatif. Ada yang seperti ini. Banyak banget kan, emang kayak Nino sekarang kan jadi host juga kan, akhirnya jadi host juga gitu kan. Anji juga kan banyak banget kegiatannya. Ari Lasso juga jadi host juga gitu kan. Jadi tapi saya sih berpikir bahwa teman-teman saya itu dan yang lain-lainnya itu memang kreatif gitu. Dalam keadaan pandemik ini tetap bersyukur, bagaimana caranya lu harus kreatif gitu, tapi tetap dalam koridor yang kan tiba-tiba Nino nggak jadi kayak Mata Najwa kan, bawain wawancara politikus kan nggak juga gitu kan. Dia wawancaranya apa? Mengenai musik, wawancara apa? Mengenai backstage, mengenai apa dan sebagainya, seperti gua juga gitu kayak gitu. Iya, dia sih kalau Nino jadi hostnya di Clubhouse iya. Ya, betul. Acara-acara lain juga iya. Betul. Dia mah banyak banget. Tapi Kang Arman, ini kan sekarang Kang Arman ini kan terus berkarya adalah salah satu bentuk bersyukurnya juga nih Kang Arman. Yap, kan? betul. Nah, menurut Kang Arman sendiri, kita nih pengen tahu, orang kalau menilai diri sendiri tuh biasanya susah. Nah, kita pengen lihat juga dari Kang Arman gitu kan. Menurut Kang Arman, karya terbaik selama ini yang udah dibuat sama Kang Arman apa?
Anak. Udah pasti ya kalau itu malah udah itu kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karya saya yang terbaik gitu ya. Eh Karya ya, kalau bingung juga ya, maksudnya karena semua karya saya baik di Gigi maupun di Arana Project, Arman Maulana Project yang sekarang saya jalankan itu adalah anak-anak saya gitu. Jadi pasti semuanya adalah karya saya gitu. Karya saya yang terbaik maksudnya gitu. Karena nggak mungkin lah gue ngeluarin single atau sebuah album asal-asalan gitu ngerjain kan nggak mungkin juga. Cuman ya mungkin ada beberapa tonggak aja ya, ada beberapa tonggak buat gue yang akhirnya tuh karir gue tuh ada lagi, ada lagi gitu ya. Ya pertama mungkin tahun 95 Janji ya, dari Gigi ya, lagu Janji itu udah pasti karena gara-gara lagu Janji terus semua bercanda oh itu sampai sekarang tuh ya. Itu Gigi dan saya sebagai person Arman Maulana vokalis gitu benar-benar diketahui nama luas gitu. Sorry, sebelum Gigi gue harus berterima kasih kepada Trio Libels. Karena Trio Libels saya pernah diajakin ke Trio Libels karena pada saat Edwin nggak ada kuliah, gue dijadiin Trio Libels. Nah itu benar-benar di musik nasional gue langsung tang gitu nama Arman Maulana gitu ya. Nah setelah itu membentuk Gigi, lagu Janji yang akhirnya bang gitu ya, dikenal. Nah setelah Janji mungkin karya-karya yang pop-popnya adalah 11 Januari gitu ya. Atau Terbang dulu, Terbang. Lagu Terbang itu kenapa Gigi naik-naik karena pada saat kerusuhan 98 Indonesia, pada saat semua band-band dan penyanyi solo tidak ada yang mengeluarkan karya karena ada yang dibakar itunya pitanya. Nah, cuman Gigi aja dulu saat itu yang mengeluarkan lagu dan akhirnya mungkin orang kayak haus banget gitu kan. Wah, lagi chaos gitu, tiba-tiba Gigi ngeluarin lagu Terbang, meledak lagi, tur berapa puluh kota, nggak pulang-pulang ke rumah tuh sampai 2 bulan setengah. Nah, terus mungkin di Janji, tapi di 11 Januari, tapi sebelum 11 Januari ada satu tonggak yang buat gua karya yang akhirnya jadi gitu ya, dan akhirnya banyak banget ininya implikasinya kemana-mana pada saat Gigi mengeluarkan album Religi yang Perdamaian itu, lagu Perdamaian. Karena saat itu ada dua. Di bulan puasa saat dulu sebelum keluar Religi Gigi itu tidak boleh ada show, tidak boleh ada musik, tidak ada pagelaran musik lah gitu ya, show gitu ya, nggak ada. Sama polisi tidak diizinkan. Nah, tapi gara-gara pada saat Gigi mengeluarkan album Religi itu, terus kita ada ide tur ngabuburit bersama sebuah sponsor, terus kita mengajukan ke polisi bahwa karena ini benar nih, Bapak ini karena emang ini lagu-lagu religi dan kita pengen ngabuburit gitu. Nah, akhirnya diizinkan. Nah, gara-gara ngabuburit itu akhirnya sampai sekarang orang pada nggak tahu. Di bulan puasa boleh tuh musik. Tadinya nggak boleh. Itu gara-gara ngabuburit. Jadi awalnya tuh dari Kang Arman dan teman-teman. Iya, karena emang dulu nggak boleh. Mana coba aja kalau mungkin kamu sudah lahir pada saat ada perdamaian atau belum? Atau udah tapi TK, nggak sadar juga loh. Maksudnya zaman dulu coba aja misalnya tanya kakak lu atau mungkin orang tua lu, zaman dulu tuh nggak ada musik, nggak boleh, emang nggak boleh ada musik, tidak diizinkan. Ya udah bulan puasa itu udah bulan puasa gitu. Nah, tapi saat itu mungkin konsepnya tepat, terus juga albumnya mungkin meledak, diterima oleh masyarakat, akhirnya polisi memberikan izin itu dan pihak-pihak terkait. Nah, akhirnya sekarang tuh bulan puasa ya bebas-bebas aja, boleh asal ada izinnya gitu kan. Jadi itu yang tidak diketahui. Jadi ya itulah mungkin ya tonggak. Terus gue bikin Arana Project, Arman Maulana Project setelah gue 20 sekian tahun di Gigi, ternyata diterima. Maksudnya gini, diterima antara kalau Arman di Gigi dan Arman di Arana Project, nah orang tuh nerima gitu. Oh ini mah yang si Arman Maulana yang project nih gitu, yang solo. Oh ini emang Gigi, oh ini Arman yang Gigi itu seperti nah. Itu kan susah, Will. Ya kan? Banyak yang karakter kan? Betul. Enggak, maksudnya gue takutnya adalah nggak nerima gitu. Nggak nerima. Ngapain sih lu? Alah udahlah di Gigi aja. Orang gue udah 20 sekian tahun di Gigi, tiba-tiba gue pengen ngeluarin project solo gitu. Ngapain sih nih orang biasanya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah diterima. Konsep yang di Arana Project emang beda banget dengan yang di Gigi. Ternyata diterima. Itulah paling. Nah, karya-karya itu tuh yang sekarang tuh bisa dinikmatin banget sama Sobat Link aja di internet gitu kan. Sekarang kita bisa menikmati itu via internet. Nah makanya kalau mau beli pulsanya, mau beli kuotanya, jangan lupa itu semua bisa dilakukan lewat link aja dan juga layanan syariah link aja. Itu bisa bayar internet langsung dari aplikasi sesimpel itu Kang sekarang kan.
Iya, benar-benar lah link aja itu Gampang top link. banget. Kan Cuman ya benar. ketika Kang Arman akhirnya sekarang banyak kegiatan gitu ya, ada Hmm, podcast, hmm, ada host berpacu dalam melodi, Arana hmm, Project, hmm, Gigi gitu gigi. kan. Hmm. Itu gimana sih Kang? Ngatur waktu tuh gimana? Ini penting banget untuk generasi sekarang yang mereka tuh susah banget untuk ngatur waktu, Kang. Pertama ya resepnya adalah please banget ya, kemarin saya ngalamin gitu ya. Please dibiasakan untuk disiplin waktu. Itu sangat penting. Penting banget. Karena orang tuh pasti akan menghargai. Hmm. Jadi gini ya, istilahnya gini, dari dulu ya saya punya sebuah ungkapan gitu kalau lagi ngobrol ya. Hmm. Si A lagi meledak banget nih. Hmm. Meledak banget karyanya. Wah, pokoknya mah semuanya pengen dia deh yang nyanyi gitu karena emang karyanya lagi asik. Si B pernah meledak tapi udah lagi nggak ada karya, lagi biasa-biasa aja. Oke. Nah, semua IO ataupun klien dan sebagainya pasti milih si A karena A lagi hype banget kan. Ya. A lagi hype banget gitu. Tapi kalau si A tidak disiplin, dia lupa akan bersyukur. Ini pas banget. Lupa akan bersyukur terhadap waktu. Tenang aja lah, gua mah lagi dibutuhin ini gitu ya. Tapi Mas, main jam 7 malam nih, tepat udah harus di gedung, udah harus on. Dia 6:30 masih misalnya di hotel atau 6:30 masih di rumah. Ya. Itu banyak kan kejadian kayak gitu. Sampai mundur atau misalnya syuting dan sebagainya. Nah, ini yang si B. Kadang-kadang kan karena nggak hype, nggak kelihatan. Tapi itu gara-gara kedisiplinan, itu banyak banget yang switch. Untuk beberapa kurun waktu si A mungkin dipakai, tapi banyak yang switch dari IO klien. Pas saya minta si A dong, aduh, janganlah, udahlah mendingan si B deh. Dia si B tuh gue tuh aman, santai banget, secure banget gitu. Gak beban. Gak beban, itu banyak banget. Jadi, please kalau menurut gue, resepnya adalah disiplin waktu. Oke. Dan gue yakin pada saat disiplin waktu, lu kerjakan, yakinnya ke belakangnya pasti lu disiplin akan segalanya. Iya, Gitu. benar. Menghargai waktu dulu gitu. Pasti akan disiplin. Emang time management itu berawal dari kedisiplinan. Waduh, itu mah Ya kan? bener banget gitu. Kita disiplin, akhirnya kita tahu prioritas, dari prioritas ya udah. Dan akhirnya di ini Hil, akhirnya tuh dihargai, di respect sama orang, dihargai, disegani karena ya emang berarti dia emang benar-benar serius gitu terhadap dunianya. Padahal wah gila men, padahal dia kan lagi hype banget ya. Terus misalnya dia kan lagi dikejar-kejar banget gitu sama semua pihak, tapi dia tuh benar-benar disiplin gitu. Setengah jam sebelum show udah ada di situ. Terus nggak banyak sesuatu yang negatif atau membuat mood yang nggak enak. Itu tuh akhirnya gosipnya tuh bisa sampai rilisnya tuh bisa sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin setelah meninggal terus aja diomongin gitu. Iya benar. Gitu. Jadi salah satu cara bersyukur kita lewat karya kita apabila kita dinilai nih, kita menghargai profesi kita tuh ya kalau kita disiplin waktu itu kan. Itu adalah salah satu pokok penting selain yang lain-lain. Kalau dijabarkan bisa kita ngobrol sampai sahur mungkin ya. Cuman maksudnya salah satu poin yang terpenting adalah disiplin itu. Dari disiplin, tepat waktu, totalitas itu akhirnya orang tuh akan menghargai dan akhirnya bisa karya lu apapun itu akan bisa menjadi sukses gitu. Iya benar-benar. Nah itu dia Sobat Link aja. Jadi emang benar-benar disiplin waktu itu adalah hal yang paling utama. Kalau lu disiplin waktu, lu bisa dinilai menghargai profesi lu dan akhirnya profesi lu juga bisa terus ada dan lu bisa terus berkarya dan akhirnya bisa bersyukur lewat karya. Sama jangan lupa juga nih buat lu Sobat Link aja, kan tadi gue udah ingetin di awal, kalau lu pengen dapetin berkah Ramadan dari Link Aja dan layanan syariah Link Aja, kita tuh lagi bagi-bagi saldo Link Aja totalnya Rp300.000 untuk 3 orang pemenang kan. Nah itu caranya gampang banget, lu cuma tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar aja, apa yang udah lu lakukan untuk bersyukur di bulan Ramadan ini. Tadi udah dengar Kang Arman bersyukurnya seperti apa gitu kan. Nah kalau lu sekarang gimana? Lu yang ditanya nih, cerita juga. Jadi kita nggak cuma ngobrol berdua di sini, tapi kita ngelibatin lu juga nih. Jangan lupa pakai hashtagnya yaitu adalah lengkapnya Ramadan ya. Sama jangan lupa ada promo Ramadan di Link Aja dan layanan syariah Link Aja nih sampai dengan Rp350.000. Lo bisa download Link Aja di Google Play Store ataupun di Apple App Store ya. Dan lo bisa aktifkan layanan syariah Link Ajanya. Tapi sekarang Kang Arman, ketika menjadi host, itu apa sih yang pertama kali dirasakan bedanya gitu? Wah, gue dari musisi nih, sekarang gue jadi host nih.
Yang jelas ini ya, yang jelas adalah adrenalin kembali merasa menjadi seseorang yang harus belajar lagi. Kadang-kadang kadang-kadang gue nih suka tidak bersyukur gitu ya. Maksudnya tidak bersyukur tuh gini, karena gue udah sekian puluh tahun di musik gitu ya, dan berbagai macam stage sudah alhamdulillah sudah saya lalui, ya, dari yang berantem di depan stage, dari yang sopan semua, cantik-cantik, cakep-cakep pakai jas, nontonnya maksudnya gitu kan. Dari yang penontonnya pasif, dari yang ada penonton tapi nggak lihat gua, mereka pada makan apa itu udah semua dilewatin. Nah akhirnya kan mental gua tuh udah, alah udahlah gitu, udah nggak ada di backstage tuh udah nggak ada demam panggung, udah nggak ada, aduh gimana udah nggak ada gitu ya. Nah kadang-kadang kan itu tuh kadang-kadang suka udahlah stage apa gitu, nggak bersyukur. Nah pada saat dijadikan host gitu, itu asli Hil, gue langsung keringat dingin. Aduh ini gimana ya? Walaupun yang tadi gue cerita, gue udah berpuluh-puluh tahun punya dikasih pelajaran lah gitu ya di stage itu ngobrol dengan, tapi tetap aja kan ini kan gue nggak nyanyi nih, gue jadi host gitu kan. Terus terus udah gitu pesertanya tuh kayak berpacu tuh kadang-kadang kan sama-sama artis-artis juga lagi kan, bukan kadang-kadang semuanya untuk episode awal kan semuanya justru public figure, dari host, dari penyanyi, dari tiktokers, dari yang viral-viral. Jadi waduh itu itu sih yang tapi justru langsung jadi gue tuh bersyukur, maksudnya gue tuh jadi inget, oh iya ya, lu juga gini loh dulu tuh waktu pertama kali nyanyi, lu harus inget loh kayak begitu. Jadi lu harus belajar lagi, lu harus mengakui bahwa ilmu tuh di dunia ini banyak, bukan hanya lu oke lah gue kalau nyanyi mah gue siapa sih yang nggak tahu gue, tapi pada saat jadi host orang nggak tahu lo kemampuan lu jadi host, lu masih dilihat sama orang bagus atau tidak. Nah itu yang rasa bersyukur itu yang akhirnya kita alhamdulillah benar kayak gini ya, oke gue harus belajar lagi itu rasa bersyukur itu kan itu sebetulnya. Pada saat lu bisa bersyukur, pada saat detik lu bersyukur, pasti akan remind ke belakang bahwa iya ya, gue ini sok banget ya. Gue harus gini deh. Iya ya, gue tuh terlalu sok kayak begini. Gue harus gini. Akhirnya kan terus mengalir dari bahasa bersyukur itu. Jadi lu penganut sistem ketika lu udah nyaman di satu tempat, lu harus cobain yang lain supaya lu nggak ngerasa lu secure gitu kan? Betul. Itu sangat betul banget, sangat betul. Pada saat melakukan Arana Project, Arman Maulana Project, gue tuh ke Trinity, label gue udah langsung ngomong, gue nggak mau nyiptain lagu. Karena gue nyiptain lagu, nyiptain lirik, menjadi produser di Gigi tuh udah sekian puluh tahun. Gue pengen istirahat. Dalam artian gue tuh bener-bener pengen nyanyi dan gue pengen digarap sama orang. Hah? Serius lo? Iya, gue pengen diproduserin sama orang, gue pengen dibikin lagu. Serius? Iya, pokoknya gue oke. Nah udah, pada saat gue minta lagu ke Lale Imanino, Hanya Engkau Yang Bisa, lagu pertama. Terus kan gue udah ketemu kan, brainstorm, ketemu pas si Lale sama si Ilman sama si Nong, tukang, aduh Kang gimana ya kan? Apaan sih lu? Gue bilang, lu sama gue temenan udah lama. Kang segen. Itu ngapain sih? Udah temenan lama gitu. Nggak, tapi kan lagu kayak apa? Udah pokoknya gini. Koridor gue adalah gue pengennya lagu seperti gini. Lu kerjain aja. Ya udah tuh. Jadi, wah keren. Gue seneng banget. Trinity juga seneng. Rekaman nih. Gue rekaman. Gue take vokal kan. Anak-anak itu di studio sana untuk ngecek gue, ngejagain. Terus tiba-tiba, ayo no, gimana cara nyanyinya? Hah? Si Nino gitu kan. Maksud Akang gimana? Iya, ini cara nyanyinya gimana? Gue bilang, lu arahin deh gue gimana? Hah? Enggak, udah. Loh, serius, no? Gue pengennya lu yang ngedirect gue. Jadi, emang gue seneng yang seperti itu. Tapi bener kan hasilnya adalah menjadi sebuah karya yang pada saat Arana Project keluar, orang nggak protes anak Gigi kita. Gigi kita tuh kan fansnya Gigi. Dia nggak protes. Tadinya banyak yang protes. Ngapain sih si Arman tuh rese banget ya gini-gini. Pas lihat Arana, oh iya ya, kok Arman beda yang di sini. Oh, gue bisa menikmati nih dan tidak mempunyai rasa melukai Gigi gitu nggak sih? Kalau gue seneng sama Arman, mereka tuh tidak. Nah berarti kan memang sukses gitu, maksud gue. Memang harus seperti itu gitu. Lu harus nyoba, harus mikir bahwa lu tuh balik lagi ke belakang. Harus mikir lu balik lagi ke belakang untuk semua dapat ilmu yang baru gitu. Iya benar. Nah itu dia, makanya kalau pengen dengerin lagu-lagunya Kang Arman tuh kan sekarang banyak banget, kita bisa lewat Spotify, kita bisa lewat Books gitu kan, atau iTunes. Yang bayarnya tuh bisa pakai link aja juga atau layanan syariah link aja. Nah semuanya tuh bisa dilakukan. Dengerin dulu, jadi biar tahu gitu Kang Arman di Arana Project seperti apa,
Kang Arman di Gigi itu seperti apa. Jadi kalau cuma ngedengerin kita ngobrol doang mah, kayaknya mah sama gitu kan ya. Padahal begitu ngedengerin beda banget. Beda Beda karakternya. banget. Apalagi waktu Kang Arman jadi host acara podcastnya sendiri. Itu juga beda lagi. Aduh, itu. Itu, ya Allah, sekarang kan podcast banyak banget gitu kan Kang ya. Banyak orang yang ngobrol sama orang gitu kan. Cuman kalau dari Kang Arman sendiri tuh lebih ngobrolnya ke arah mana sih? Jadi Murangkali itu alhamdulillah tuh terjadi karena pandemi. Jadi pandemi itu kalau buat gue membawa banyak berkah gitu ya. Dan orang juga mungkin sebenarnya banyak banget berkah kepada orang. Allah itu tidak mungkin lah memberikan sebuah peristiwa di dunia ini main-main gitu. Allah tuh bukan mana ada Allah maha main-main, gak ada lah ya. Maha pengasih, maha penyayang, maha benar gitu ya. Nah itu gue tuh tiba-tiba, aduh, gue tuh jadi gini, YouTube channel gue itu udah ada lebih tua daripada yang Ari Lasso malah gitu. Tapi berjalan, gue ngevlog gitu aja tanpa konsep, pokoknya gue ngevlog aja deh gitu. Misalnya gue di backstage, gue ngevlog apa segala macam. Terus pada saat pandemi nggak bisa. Channel YouTube gue harus menjadi sebuah channel YouTube yang kuat. Gue pengen punya podcast. Kenapa? Karena gue seneng ngobrol sama kayak lu gitu Hil sekarang. Gue seneng ngobrol. Tapi kalau lihat podcast udah keren-keren. Ada Dedi yang keren banget, Kabuzet, Gofar, Soleh gitu. Udah keren-keren dan asik-asik gitu. Mereka dengan warna sendiri-sendiri dan orang seneng. Gua kalau cuma wawancara gitu doang, udah kelewat lah gitu ya. Gua bukan wartawan, gua bukan pewawancara, gua penyanyi gitu. Nah, nggak tahu tiba-tiba pada saat pandemi itu, karena gua orang Sunda, kata Murangkali itu aneh gitu, unik. Murangkali itu unik gitu, kayak bahasa Latin, kayak bahasa Spanyol, kayak bahasa apa gitu ya. Murangkali. Nggak tahu, gue coba-coba, Murangkali asik juga. Dijadiin tag, Murangkali itu kan anak kecil atau masa kecil. Jadi kayak misalnya kalau orang Sunda tuh Jang Arman atau Cep Arman Murangkalinya di dia. Jadi dia waktu kecil tuh Arman tuh di sini gitu kan. Nah, terus dari situ gue akhirnya berpikir punya ide, gue akan mendatangkan seorang bintang tamu dengan konsep Murangkali, dengan konsep gue mewawancara dia waktu kecil, tapi bukan Sahil datang di depan gue, Hil, ceritain dong, lu SD gimana sih anaknya, lu jahil nggak sih SMP, nggak gitu. Kalau itu kan pasti dari angle lu. Dan sesuatu yang misalnya rada-rada lu nakal dulunya, ya nakal anak kecil ya, Murangkali ya, nakal Murangkali gitu, itu pasti nggak akan lu keluarin. Lu pasti akan jaim. Lu pasti akan yang positif semua dong. Iya dong, iya dong. Padahal lu pernah nyuri mangga tetangga gitu misalnya kan, zaman waktu kecil gitu kan, kayak gitu kan. Nah gue tuh mikir justru konsepnya gue balikin bahwa gue tuh pengen surprise ke si bintang tamu. Jadi gue sebelum gue telepon Sahil nih, gue telepon orang tuanya kalau masih ada gitu, orang tuanya, kakaknya, teman SD, SMP, gue sendiri, bukan tim. Gila, itu ngerisetnya gimana kan? Riset sendiri karena ini gue balikin nih, misalnya lu Hil, tim gue, maaf saya bukannya saya mengecilkan nama asisten gue Sahil gitu ya, bukan. Tapi pada saat misalnya gue mewawancara Ariel, tiba-tiba Sahil nelpon nih ke orang tuanya Ariel. Halo tante, ini Sahil, asistennya Arman Maulana. Tante boleh nggak kalau Ariel tuh waktu kecilnya gimana sih gitu? Jahil nggak? Kata tantenya, apaan sih lu siapa? Gitu kan? Iya. Tapi pada saat gue telepon ibunya, pada saat gue telepon kakaknya Ariel, pada saat telepon gue kakaknya Ari Lasso, Rizky Febian dan sebagainya, Lesti dan sebagainya yang udah gue wawancara, itu Kang, wah Kang, Lesti mah Kang, nah, itu tuh udah keluar semuanya kan. Gue telepon. Nah, bahkan kalau yang teman-teman tuh, teman-teman SD-nya, SMP, SMA itu, ini bener Kang Arman, bener. Oke gini deh, sebentar ya. Gue WhatsApp lu, tunggu bentar. Gue videoin tuh. Misalnya namanya Sahil. Halo Sahil, ini bener saya Arman Maulana. Udah gue kirim kan. Oh bener loh Kang Arman, Kang ada apa? Terus gue nanya lah, gimana sih masa kecilnya Maya tuh gimana? Gue bilang Maya Estianti gitu. Maya bilang, wah Maya mah gini, udah keluar. Jadi kalau bukan gue yang riset, itu ya tidak mungkin keluar cerita-cerita yang orang tidak akan tahu. Nah akhirnya memang konsep Murangkali itu sangat-sangat diterima. Gue senang banget gitu ya. Murangkali itu menjadi sebuah brand dari gue, dari channel YouTube gue. Terus gue senang banget gitu kakak saya dan sebagainya tuh. Sekarang tuh infotainment
selalu nih, misalnya kayak kemarin Rizky yang terakhir kan Rizky Febian gitu. Ya. Itu pasti misalkan gue itu selalu Jumat keluar. Pasti di infotainment Sabtu itu keluar tuh yang gue. Jadi karena ada part yang tidak pernah diketahui dari Rizky, tidak pernah diketahui jadi sama bahan Ros. berita mereka. Betul, karena memang gue tuh bener-bener flashback ke zaman murang kalinya dan memang tidak tahu orang. Nah, yang senengnya adalah pada saat gue wawancara mereka mereka sampai, lu tuh dari mana sih? Kok kayak gitu sih? Ah, lu gila lu, nggak mau gue. Nah, yang lucu bintang tamu belakangan ini, yang mereka kan udah lihat murang kali. Jadi pada saat datang ke gedung Trinity, label gue, datang, Kang, aduh Kang, gue mau ditanya apa sih Kang? Udah takut duluan. Insecure. Apa sih? Lu santai aja kan murang kali lu. Dan gue juga gak akan ngorek-ngorek yang negatif. Gue bilang, justru yang seru-seru aja. Gue bilang gitu. Seru ya ternyata ya. Jadi emang ya kalau kita mau terjun ke dalam suatu hal, kita yang terjun sendiri, kita cari tahu sendiri supaya itu maksimal. Jadi kita bisa terus berkarya dan berkarya. Tapi emang apa yang dilakukan sama Kang Arman ini ya Sobat Link aja dan Sobat Link Syariah Link aja, layanan Syariah Link aja. Jadi emang bentuk bersyukurnya Kang Arman itu adalah dengan terus berkarya. Ketika pandemi pun di saat musik terbatas gitu kan, salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan podcast murang kalinya ini. Dan ternyata di podcast murang kali ini banyak orang yang akhirnya insecure dan bisa jadi sumber pendapatan untuk orang lain, jadi link berita gitu kan ya. Jadi ada satu tuh belum keluar aja, tapi gue udah syuting. Denny Cagur lu tahu kan, orang paling jahil, sejail-jailnya. Itu datang tuh muka dia pucat gitu. Lu sakit Den. Enggak kan, gue lagi mikir lu mau nanya apa sih? Gue bilang kalau lu pucat pasti lu banyak kejahatan, gue bilang yang pernah lu lakukan berkali. Ya itulah obrolan seru kita barengan sama Kang Arman Maulana. Jadi emang benar Kang Arman ini doyan banget ngobrol. Ngobrol sama Kang Arman ini nggak pernah ada matinya gitu ya. Selalu keluar ada obrolan baru lagi. Jadi kita doain semoga murang kalinya makin sukses gitu. Amin. Kan. Amin. Karena proyeknya sukses, giginya project semua sukses semuanya. Pokoknya apa yang dilakukan sama Kang Arman dan juga pastinya berkah karena terus bersyukur. Nah buat Sobat Link aja juga yang pengen tahu pemenang kuis hari ini, jangan lupa tungguin pengumuman pemenangnya di IG story-nya @link aja. Siapa tahu kamu yang jadi pemenangnya. Dan jangan lupa stay tune terus di Instagramnya @link aja dan @layanan Syariah Link aja karena setiap harinya kita akan ngabuburit bareng di sini ngobrol sama narasumber-narasumber yang inspiratif juga, berbagi berkah Ramadan juga buat Sobat Link aja semuanya. Kang Arman sekali lagi nuhun udah nyempetin waktunya. Mau ngobrol-ngobrol di sini, obrolannya seru banget. Ini makasih juga Link aja juga makasih banget ngundang saya. Sama-sama. Jadi paling tidak obrolan tadi walaupun sedikit, mudah-mudahan ada kepositifannya lah. Amin. Banyak hal yang bisa kita ambil. Amin. Banyak hal pelajaran yang bisa kita Thank you ambil. banget. Ya udah, kalau gitu akhirnya saya Sahil Mulahela pamit, terus juga Kang Arman Maulana pamit. Kita ketemu lagi besok ya Sobat Link aja. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.